Halo, selamat datang. Di pembahasan kali ini, kita akan coba lihat Al-Quran dari sudut pandang yang mungkin sedikit berbeda. Bukan cuma sebagai sebuah teks suci, tapi sebagai pengalaman kesadaran yang hidup di dalam diri kita. Yuk, kita sama-sama selami gimana caranya sebuah kitab bisa jadi cermin bagi jiwa kita. Nah, kutipan pembuka ini adalah jantung dari semua yang akan kita bahas. Ini ide yang bakal kita bongkar bareng-bareng. Gagasan bahwa Al-Quran yang sejati itu bukan sesuatu yang kita pegang, tapi sesuatu yang kita rasakan dan alami di dalam batin. Jadi, gimana cara kita memahami ide ini? Oke, kita mulai dengan membedakan dua hal yang kelihatannya sama, tapi sebenarnya beda banget. Al-Quran sebagai tulisan dan Al-Quran sebagai pengalaman hidup. Di satu sisi, kita punya mushaf. Ini adalah teks fisik yang kita kenal, yang dikumpulkan, dibukukan. Ini Al-Quran sebagai sebuah objek. Tapi di sisi lain, ada Al-Quran yang hidup. Nah, ini bukan benda. Ini adalah esensi yang dialami di dalam diri. Keduanya penting tentu saja, tapi yang akan jadi fokus kita adalah pengalaman batin ini. Yang menarik banget adalah urutan asalnya. Jadi, sebelum ada huruf, ia adalah cahaya. Sebelum jadi ayat-ayat yang tersusun rapi, ia adalah kesadaran murni. Dan jauh sebelum jadi sebuah kitab yang bisa kita pegang, ia adalah petunjuk yang menerangi jiwa dari dalam. Keren ya? Oke, kalau Al-Quran adalah petunjuk batin, kita bisa bayangin dia sebagai semacam peta. Peta buat sebuah perjalanan. Tapi pertanyaannya, ini peta tentang apa sih? Menurut para sufi, jawabannya ternyata sangat personal. Seluruh Al-Quran, dari halaman pertama sampai terakhir, itu sebenarnya peta yang super detail tentang diri kita sendiri. Bukan cuma diri fisik ya, tapi seluruh lanskap batin kita, dari tubuh, pikiran, sampai ke kesadaran yang paling dalam. Sekarang kita coba baca peta ini bareng-bareng. Waktu Al-Quran bicara soal langit dan bumi, ini bukan cuma soal kosmos di luar sana. Secara metaforis, ini menunjuk ke dunia batin dan dunia lahiriah kita. Langit itu batin dan bumi itu aspek lahiriah kita. Metafora berikutnya juga nggak kalah kuat. Cahaya dan kegelapan. Ini bukan sekedar siang dan malam loh. Cahaya itu simbol momen-momen saat kita benar-benar sadar, hadir, terkoneksi. Sementara kegelapan, itu saat kita lupa, lalai, atau hanyut dalam kesibukan, sampai kehilangan koneksi sama diri sejati kita. Nah, ini mungkin yang paling dalam. Hubungan antara Tuhan dan hamba bisa kita pahami sebagai dinamika di dalam diri kita sendiri, yaitu antara kesadaran murni kita, percikan ilahi di dalam diri, dan ego kita, si aku yang terbatas ini. Poin kuncinya, semua ini terjadi di dalam diri kita. Pertanyaan penting kan? Kalau Al-Quran ini peta diri yang bahasanya simbolis, terus gimana cara bacanya? Apa cukup pakai pikiran dan logika kita aja? Ternyata, alat utamanya justru bukan pikiran. Di bagian ini, kita akan lihat apa sih peran pikiran dalam perjalanan ini. Dan yang lebih penting lagi, kita akan coba pahami kenapa pikiran kita yang hebat ini justru punya keterbatasan buat membaca peta batin. Ini dia batasannya. Pikiran kita itu kerjanya mengenali bentuk, konsep, dan label. Dia butuh sesuatu yang bisa dipegang, didefinisikan. Sedangkan diri sejati kita, kesadaran murni itu, justru nggak berbentuk. Dia itu ibarat ruang kosong, tempat semua bentuk muncul. Nah, karena itulah, pikiran nggak akan pernah bisa menangkap atau memahami kesadaran. Jadi, kalau bukan buat menganalisis, terus tugas pikiran itu apa? Menurut sumber kita, tugasnya itu lebih simpel tapi juga lebih susah. Bukan menghakimi, bukan mengontrol, tapi cuma jadi saksi. Saksi yang menerima dan mengakui apapun yang terjadi detik ini, tanpa perlawanan. Dan ini ngegambarin dengan indah banget apa yang terjadi selanjutnya. Waktu cengkraman pikiran analitis kita mulai kendor, waktu kita berhenti mencoba memecahkan Al-Quran kayak teka-teki, barulah pembacaan yang lebih dalam bisa terjadi. Bukan lagi mata yang membaca huruf, tapi jiwa yang merasakan maknanya. Ini membawa kita ke sebuah gerbang yang kedengarannya paradoks, kekosongan. Dalam tradisi tasawuf ini disebut fana, dan ini adalah pintu yang harus kita lewati kalau mau mencapai pengetahuan sejati. Sebuah paradoks yang indah sekali, bukan? Pengetahuan tertinggi atau makrifat itu nggak dimulai dengan mengumpulkan banyak informasi. Justru sebaliknya. Ia lahir dari kerendahan hati yang paling dalam, dari pengakuan yang tulus. Aku nggak tahu apa-apa. Ini adalah titik nol yang krusial.
Prosesnya bisa kita rangkum jadi 3 langkah simpel. Pertama, kita akui kekosongan diri kita. Kedua, kita jadi hening. Ya, kita coba hentikan obrolan pikiran yang nggak ada habisnya itu. Nah, baru setelah itu yang ketiga, kita bisa benar-benar menerima. Karena di dalam keheningan itulah suara yang lebih dalam, suara ilahi bisa kita dengar. Oke, sekarang ayo kita satukan semuanya. Kita akan lihat gimana puncak dari perjalanan ini adalah sebuah transformasi total. Dari yang tadinya cuma membaca teks, jadi menjalani sebuah pengalaman. Analogi ini benar-benar kena. Membaca Al-Quran cuma pakai akal itu kayak ngelihat gambar lautan di peta. Kita tahu laut itu ada, tapi ya kita nggak basah. Tapi mengalami maknanya secara langsung itu kayak beneran nyebur ke dalam airnya. Merasakan kedalamannya, suhunya, arusnya. Itu pengalaman total. Dan disinilah puncaknya. Di kedalaman pengalaman itu, terjadi pembalikan peran yang luar biasa. Bukan lagi kita yang membaca Al-Quran, tapi seolah-olah Al-Quranlah yang sedang membaca diri kita. Ia menjadi cermin yang menyingkap siapa kita sebenarnya. Jadi, apa sih yang kita temukan di akhir perjalanan? Bukan benda, bukan gelar, bukan juga pengetahuan konseptual. Penemuan utamanya adalah kekosongan di pusat diri kita. Dan justru di dalam kekosongan itulah, dia yang selama ini kita cari di luar, di langit atau di dalam buku, akhirnya kita temukan. Ia selalu ada di sana, di dalam kesadaran kita sendiri. Kita tutup pembahasan ini dengan sebuah pertanyaan untuk direnungkan. Setelah perjalanan jauh mencari kemana-mana, ternyata tujuannya adalah kembali ke rumah, ke dalam diri kita yang sejati. Pertanyaannya bukan lagi apa atau gimana, tapi lebih ke sebuah perasaan. Betapa manisnya ya rasa dari kepulangan itu.